seseorang yang selamat dari wabah zombie yang menyebar di dunia. Dia berjuang untuk melawan para zombie sambil menuju ke barat untuk mencari kitab suci. Dan inilah Sam, seorang remaja yang sedang menghadiri pesta yang diadakan oleh mantan pacarnya, dengan maksud mengambil barang miliknya yang masih di rumah pacarnya. Sam hanya bisa menunggu karena sang pacar sibuk mengurus para tamu yang menghadiri pesta, hingga membuatnya menunggu cukup lama dan pada akhirnya Sam pun mengambil barangnya sendiri di salah satu ruangan. Saat sedang mencari, keluar cairan merah dari hidung Sam, hingga pun ia memutuskan untuk beristirahat di atas kursi. Keesokan harinya, Sam pun mulai mengemasi barang-barangnya, tapi di saat ia keluar, dirinya melihat seisi rumah sudah berantakan. Nampak di tembok terdapat noda darah yang sudah mengering. Sesaat dirinya menginjak kakinya keluar, dirinya malah diserang oleh orang-orang yang berpesta semalam. Sam pun kembali ke dalam dan berusaha mencerna apa yang terjadi saat pesta semalam. Hey, go back in, come on, stay inside the building. Dari arah bawah, Sam tiba-tiba mendengar suara tembakan. Saat Sam mendekatkan telinganya ke lantai, ia terkejut dikarenakan peluru nyasar tepat di depan kepala Sam. Sam mulai mengintip dari lubang bekas tembakan dan terlihat seseorang yang mengakhiri hidupnya. Sam pun membobol lantai dan mendapati seorang pria yang mengakhiri hidupnya setelah menembak istrinya yang terinfeksi virus zombie. Sam pun mengambil makanan dan senjata dari pria itu. Dengan perlahan, Sam menutup pintu agar para zombie tidak masuk ke dalam. Sam mulai memasuki ruangan satu persatu sembari looting item yang bisa digunakan dan menandai ruangan yang aman dari serangan zombie. Setelah selesai menandai seluruh ruangan, Sam berniat kembali ke ruangannya dengan menggunakan lift. Tapi di dalam lift sudah terdapat seseorang yang sudah menjadi zombie. Dikarenakan zombie itu tidak agresif, ia memutuskan untuk membiarkan zombie itu dan mengikat pagar besi itu menggunakan ikat pinggang. Malamnya, Sam bersantai di ruangan sambil mendengarkan musik metal kesukaannya. Di balik jendela terlihat Sam mulai mengamati pergerakan para zombie dan mengecek persediaan makanan untuk bertahan. Sesekali, Sam meluapkan emosinya dengan bermain drum. Dirinya tidak tahu bahwa suara bising darinya membuat para zombie mulai mendatangi dirinya. Hari demi hari pun berlalu, ia menghabiskan waktu luangnya untuk berlatih menembak. Sam mulai tidak nyaman dengan bau busuk yang berada di bawahnya dan hendak membuang mayat si pria tua. Saat hendak membuang, Sam merasa tidak tega hingga memutuskan untuk membungkus kembali dan menyegelnya di salah satu ruangan. Di tengah malam, Sam yang tertidur dikagetkan dengan zombie yang berhasil masuk ke dalam kamarnya dan mulai menggigit Sam, tapi ternyata semua itu hanyalah mimpinya. Paginya Sam menghibur dirinya dengan berolahraga dan tak lupa dirinya juga meluangkan waktu untuk berbincang dengan kakek zombie yang diberi nama Fred. Sedangkan untuk air, Sam menggunakan berbagai macam barang untuk menampung air dikarenakan air yang ada di sini sudah tidak tersedia. Setelah cuci muka, Sam mengajak Fred curhat. Ia tidak tahu nasib ibu dan kawan-kawannya sekarang. Keesokan pagi, saat Sam berlatih menembak, ia melihat seekor kucing yang lewat. Sam pun berniat untuk menjinakkan kucing itu dengan makanan kaleng. Awalnya si kucing mau menghampirinya, tapi tiba-tiba si kucing malah kabur dan Sam pun membuntuti kucing tersebut. Tapi Sam malah dikejutkan dengan kehadiran zombie dan kembali masuk ke dalam. Dikarenakan gagal mendapatkan si kucing, Sam merasa kecewa. Dikarenakan kejadian itu, Sam mendapatkan luka di kakinya dan mulai menodongkan senapan ke dirinya sendiri. Setelah lama menunggu tak ada perubahan pada dirinya, Sam pun berasumsi bahwa lukanya tersebut merupakan luka biasa yang membuatnya senang dan mulai tertawa. Sam yang mengamati sekitar mulai dibuat kebingungan.
dikarenakan para zombie yang mengepungnya mendadak tidak terlihat. Sam yang hendak meninggalkan tempat persembunyiannya, namun dikarenakan takut ia mengurungkan niatnya tersebut. Saking kesalnya Sam meluapkan emosinya dan memarahi si zombie Fred. Sam juga kembali memainkan drum dengan keras yang membuat para zombie bermunculan. Saat Sam sedang tidur, ia mendengar sesuatu dari luar dan menembak pintu kamarnya. Di saat Sam melihat keluarnya, ternyata itu adalah seseorang yang berhasil selamat dari wabah zombie. Sam pun membawanya masuk dan mengobati orang itu. Paginya terlihat si wanita yang masih hidup yang membuatnya merasa senang, dikarenakan Sam selalu sendiri tanpa orang lain. Mereka pun mulai berbincang. Si wanita yang bernama Sarah berkata bahwa dirinya tertahan hidup dengan cara berpindah-pindah tempat. Dan ternyata masih banyak orang yang berhasil selamat dari wabah. Tapi sebagian dari mereka telah mengalami kegilaan karena depresi. Di saat ini, Sam merasa hidup kembali dengan kehadiran Sarah di sana. Paginya, Sam membagi persediaan makanan. Dikarenakan persediaan mulai menipis, Sam harus mengumpulkan persediaan makanan yang dijaga para zombie. Sam yang cerdik melubangi pintu dan menembaki zombie yang ada di dalam ruangan. Sam mulai mengambil persediaan yang dibutuhkan. Di saat Sam kembali, dirinya tak dapat menemukan Sarah yang membuat Sam panik. Terlihat Sarah berada di atap gedung sedang mengamati sekitar. Ia berkata akan meninggalkan tempat itu. Sam berusaha untuk menghentikan Sarah dikarenakan ia takut meninggalkan tempat itu. Sarah memperingatkan Sam untuk waspada dikarenakan mereka tidak tahu kapan para zombie akan menerobos masuk. Sam pun berniat untuk meminta maaf pada Sarah, tapi ternyata semua yang dialami Sam selama ini hanyalah halusinasi saja. Dikarenakan pada malam saat Sarah tertembak, dirinya tak pernah bangun lagi. Sam pun merasa terpukul menerima kenyataan itu. Setelah melakukan pemakaman, Sam mulai membuka tas yang dibawa Sarah. Terlihat Sarah yang sudah berkeluarga dan kemungkinan hanya Sarah yang selamat saat wabah zombie menyebar. Sam mulai mengikuti saran dari Sarah dan membakar kaset musik yang menemani dikala jenuh. Sam juga hendak membebaskan si zombie Fred. Anehnya, Fred pergi tanpa melukai Sam. Tak lama terdengar suara alarm kebakaran dari kaset musik yang dibakar Sam, yang membuat para zombie menerobos ke dalam gedung. Sam pun melawan dengan sekuat tenaga dikarenakan jumlah zombie semakin bertambah. Sam pun masuk ke dalam lift yang ditempati Fred dulu. Tak kehabisan akal, Sam memanjat lift dan berhasil mencapai kamarnya. Namun di dalam sudah ada zombie yang masuk. Dikarenakan asap, Sam dapat menuju ke atas bangunan. Dengan seutas tali, Sam melompat dari atas atap, namun sialnya, Sam menabrak tembok gedung yang membuatnya pingsan. Sam yang terbangun mulai memanjat tali hingga sampai ke atas dengan selamat, dan cerita pun selesai.